Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 10 Maret 2023. Bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Udran dari Olinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, oknum Kepala Desa Bingkat tersangka pemalsuan surat SKT lahan HGU PTPN 2 Kebun Melati sudah masuk P21. Saat ini berkasnya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Sementara tersangka lain masih dilakukan pengembangan. Hal tersebut disampaikan Kasih Intel Kejari Romel Tarigan kepada awak media baru-baru ini setelah sekian bulan prosesnya di Polres Sergai. Saat ini Kades Bingkat Rusdi resmi dilakukan pelimpahan ke Kejaksaan atau P21. Diketahui Rusdi selaku Kepala Desa Bingkat telah dipersangkakan memasukkan SKT sebanyak 349 surat yang diperjualbelikan kepada masyarakat dengan harga bervariasi. Setelah dilaporkan manajer Kebun Melati bahwa SKT tersebut di tanah milik PTPN 2 Kebun Melati. Dari informasi Kasat Reskrim AKP Madeoga, per SKT diperjualbelikan dengan harga 5 sampai 10 juta rupiah. Namun sampai saat ini uang dari hasil tersebut belum diketahui kemana aliran dananya. Sementara Kasih Intel Kejari Romel Tarigan membenarkan kasus tersebut sudah P21 dan pasal yang dipersangkakan yakni pasal 263 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Dia disangkakan pasal 263, didakwa dengan pasal tunggal, sudah kami terima kemarin tersangka dan barang bukti. Kemudian kami lakukan penahanan 20 hari ke depan, sampai 20 hari ke depan, sampai kami limpah. Dan rencananya akan kami limpahkan minggu depan untuk dilimpahkan ke pengadilan agar dilakukan penuntutan di persidangan seperti itu. Telah memasukkan beberapa SKT kepada masyarakat. Yang pertama yang sudah bukti-bukti yang cukup itu hanya mengarah kepada 4 orang pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia atas nama Andreas Franciscus Hutasoid resmi ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Mapolres Taput. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi secara maraton, akhirnya Polres Tapanuli Utara menetapkan 4 orang pelaku penganiayaan yang terjadi pada minggu lalu di Siborong-Borong. Pelaku utama penganiayaan inisial AP dan 3 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut merupakan pihak lawan saat perselisihan dengan korban. AP resmi ditetapkan sebagai tersangka yang mengakibatkan korban meninggal saat hendak dirujuk ke Medan dan telah dimakamkan pada Selasa kemarin. Wakapolres Taput Kompol Joni Sitompul didampingi Kasat Reskrim Ibtu Zuhata Mahadi mengatakan peristiwa tersebut berawal dari berselisih paham antara korban bersama 2 rekannya dan teman pelaku penikaman saat mengendarai sepeda motor di Jalan Siborong-Borong 1 pada Minggu malam. Namun perselisihan telah didamaikan. Selang beberapa saat, sekelompok orang yang merupakan lawan korban bersama pelaku utama menghampiri korban dan temannya saat sedang berada di salah satu warung, kemudian melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, melukai pemilik warung dan rekan korban hingga meninggal dunia. Sebelumnya 1 orang pelaku utama penikaman inisial AP melarikan diri ke Medan hingga ke Humbang Hasun Dutan dan kemudian ditangkap tim Reskrim Polres Taput pada Selasa kemarin. Petugas telah menetapkan dan menahan 4 orang tersangka beserta sejumlah barang bukti. Keempat pelaku penganiayaan tersebut yakni inisial AP dan ES, warga Pagaran Kabupaten Taput, dan 2 orang pelaku lainnya PS dan RJ, warga Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasun Dutan. Koki, saudara Erison, sama saudara Rajes Papahan, sesuai dengan pasal yang dipersangkakan, diancam hukuman penjara selama 12 tahun. Untuk tersangka AP, Aron Panjaitan, sesuai dengan pasal yang tersangkakan, diancam dengan hukuman penjara 15 tahun. Atas pengungkapan dan pengusutan peristiwa penganiayaan oleh pihak Polres Taput, pihak keluarga korban didampingi tim kuasa hukum turut menyampaikan apresiasi atas kinerja kepolisian.
Pihak korban berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya karena menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 korban yang hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tim gabungan Subdit Jatantras Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dan Polres Simalungun menangkap 2 tersangka perampokan pengusaha sawit dengan menggunakan senjata api. Kedua pelaku perampokan ditangkap unit Jatantras Polda Sumut di 2 lokasi yang berbeda. Pelaku Budi Purnomo ditangkap di kawasan Riau, sementara rekannya di Kabupaten Asahan. Pada penangkapan tersebut, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur terhadap salah satu pelaku karena melawan ketika hendak ditangkap. Peristiwa perampokan itu terjadi pada 2 Maret lalu dan kedua pelaku yang sudah merencanakan aksinya mendatangi gudang sawit milik korban Ratmanto. Salah satu pelaku menodongkan senjata api rakitan ke arah korban dan diminta menyerahkan uang sebesar 18 juta rupiah. Setelah berhasil melakukan perampokan, kedua pelaku melarikan diri. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung mengatakan salah satu pelaku yang bernama Budi Purnomo merupakan orang yang kerap menjual kelapa sawit kepada korban. Atas dasar itu, pelaku sudah mengetahui keseharian korban dan merencanakan untuk melakukan perampokan. Peristiwa tindak pidana ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 10 dan tanggal 5 Maret 2 orang pelaku sudah bisa diamankan oleh tim gabungan di bawah pimpinan Kasubdit Jatantras, di mana dengan melakukan pembagian tugas, 1 tersangka ditangkap di daerah perbatasan dengan Riau, 1 tersangka lagi ditangkap di daerah Kisaran. Salah satu pelaku atas nama Budi Purnomo yang merupakan warga lokal di Kecamatan Ujung Padang. Jadi dari modus dan profil yang dilakukan oleh bersangkutan, dia sudah mengetahui kebiasaan-kebiasaan dan kapan korban ini untuk memulai aktivitas di gudang sawit. Saat ditangkap, uang hasil rampokan di tangan Budi Purnomo hanya tersisa Rp300.000. Tersangka mengaku menggunakan uang hasil rampokan untuk membayar hutang. Terkait dengan senjata api rakitan yang dipakai, tersangka mengaku membeli dengan harga Rp4 juta dari seseorang di Lampung. Aksi kejahatan gerombolan kawanan geng motor di Kota Tebing Tinggi saat merampas sepeda motor korban terekam CCTV warga, tepatnya di depan toko Glow. Warga berharap pihak kepolisian dapat menindak kawanan geng motor tersebut. Pada rekaman CCTV terlihat 2 pemuda berlari saat kawanan geng motor mengejar korbannya. Muhammad Raffi Darmawan bersama temannya datang dari Kota Tebing Tinggi menuju Medan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario BK2050 NAX. Setibanya di TKP, tepatnya di depan toko baju Glow, dari arah yang berlawanan melintas belasan gerombolan kawanan geng motor. Melihat keberadaan korban saat melintas, 1 dari kawanan geng motor turun ke jalan dan mengejar korban dengan mengacungkan benda tajam kepada korban. Korban yang ketakutan langsung melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Korban Muhammad Raffi Darmawan mengatakan malam itu dirinya hendak mengantarkan temannya. Akan tetapi tiba-tiba 1 dari kawanan pelaku turun dan langsung mengejarnya sambil mengacungkan sebilah parang. Dan korban yang ketakutan langsung lari meninggalkan sepeda motor miliknya. Kawanan pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban. Saya pulang. Terus? Pelan-pelan kan orang itu nyebrang membantu saya. Ada berapa kereta? Tahu Pak, rame orang. Rame ya? Jadi terus waktu nyebrang? Nyebrang 1 orang, udah bagi saya lari lah. Harus ini saya dilempar botol amer. Atas kejadian ini, pihak keluarga sudah membuat laporan ke Mapolres Tebing Tinggi. Warga meminta dan berharap Polres Tebing Tinggi meningkatkan keamanan dengan berpatroli di wilayah Kota Tebing, khususnya di wilayah yang rawan kriminal. Warga Kecamatan Medan Timur melakukan aksi unjuk rasa memprotes pemilihan kepala lingkungan yang dinilai syarat kecurangan, dan aksi tersebut sampai sempat viral di media sosial. Inilah aksi belasan para ibu rumah tangga dan kaum bapak yang mendatangi kantor Camat Medan Timur. Mereka protes terhadap hasil pemilihan kepala lingkungan 5 Kelurahan Durian dan lingkungan 7 Kelurahan Bengkel.
Aksi yang sempat viral di media sosial ini menjelaskan warga kesal atas terpilihnya kepala lingkungan. Warga menolak dikarenakan kepala lingkungan yang terpilih tidak berdomisili di lingkungan tersebut. Warga curiga atas penunjukan kepala lingkungan yang baru dan menduga adanya kerjasama dari oknum tertentu. Seperti yang juga terjadi di lingkungan 7 Kelurahan Bengkel, di mana kepala lingkungan yang baru juga bukan merupakan warga setempat. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang ditemui usai menghadiri pelepasan kontainer UMKM yang akan dikirim ke luar negeri mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Bobi menyebut ia akan melakukan pengecekan video yang sudah beredar di media sosial. Nanti saya tanya sama KPM, sama dan asisten pemerintahan. Kalau memang direkayasa, nanti kita lihat dari sisi mana. Kalau memang kadang kan ada beberapa syarat ya, ada beberapa syarat. Jangan ya, kadang-kadang kita tahu lah namanya pemilihan, yang satu kalah, yang satu menang, yang kalah ngompor-ngomporin, yang menang. Nah, pasti kita, kalau kita selalu terbiasa dengan hal-hal seperti itu, nanti orang takut menang, bukan takut kalah, orang takut menang. Karena setiap menang ada aja kejadiannya. Nanti kita lihat dulu, saya bukan membela, saya nggak tahu case-nya, saya belum tahu persoalan, nanti kita lihat. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba berkontribusi mendirikan posko cegah stunting di lapangan Sisingamangaraja 12 di area venue F1 H2O, Kelurahan Napitupulu, Balige. Dari pantauan di lapangan warga yang datang saat hari jadi Kabupaten Toba ke-24, terlihat sangat antusias mengikuti edukasi penyuluhan tentang keluarga berencana. Keluarga yang datang dapat berkonsultasi di posko yang telah disediakan dengan berbagai macam permainan anak-anak untuk menghindari kejenuhan saat penyuluhan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, Dr. Juliwan Hutapea mengatakan program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah pusat terkait percepatan penurunan stunting. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak sehingga menyebabkan tinggi badan anak terhambat lebih rendah dibanding anak seusianya. Stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan. Oleh karenanya, pencegahan harus dimulai menjelang perkawinan. Ibu hamil, balita, dan ibu menyusui sebagai variabel terjadinya stunting. Pencegahan stunting juga dilakukan dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Orang tua juga harus melakukan beberapa hal, di antaranya selama kehamilan, ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memeriksakan rutin kehamilan, memberikan stimulasi atau rangsangan pada janin dalam kandungan, memberikan ASI eksklusif, dan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping. Sebelumnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba telah melaksanakan sosialisasi di berbagai tempat yang telah ditentukan mulai tingkat kecamatan hingga pedesaan. Juliawan berharap masyarakat di Kabupaten Toba dapat bekerja sama menuntaskan stunting dengan melakukan berbagai penyuluhan, termasuk pendirian posko cegah stunting pada hari jadi Kabupaten Toba ke-24. Masyarakat dapat mengikuti penyuluhan kesehatan tersebut. Dalam hari Toba yang ke-24, kita dari Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang hadir di tempat ini. Beberapa sosialisasi kita tentang cara pemakaian alat kontrasepsi, dan juga kita sosialisasikan dapur dasyat, dapur atasi stunting, dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana percepatan penurunan stunting di Toba supaya anak-anak kita yang stunting di Kabupaten Toba ini berkurang. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemerintah Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang sudah menyalurkan program ketahanan pangan ketapang berupa kambing biri-biri beserta vitamin dan obat-obatan kepada 6 kelompok peternak pada Januari 2023 lalu. Untuk melihat perkembangan program ketapang tersebut, Kepala Desa Bangunsari melakukan peninjauan ke beberapa kandang kambing penerima bantuan. Salah seorang ketua kelompok peternak penerima bantuan kambing, Koko Wibowo mengatakan untuk jumlah kambing yang diterima sebanyak 10 ekor.
yang terdiri dari 9 ekor betina dan 1 ekor jantan. Sejak diserahkan pada Januari lalu, sudah ada 3 ekor kambing yang sedang mengandung. Suplemen yang diberikan mencukupi seperti vitamin dan obat-obatan untuk merangsang pertumbuhan kambing. Meski begitu, masih ada kendala dalam beternak kambing yang sangat membutuhkan mesin giling rumput. Para peternak sangat berharap kepada pemerintah akan adanya bantuan mesin penggiling rumput. Ketapang ini sangat membantu masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang terdampak COVID. Untuk saya pribadi, saya berterima kasih kepada pemerintah desa Bangunsari, khususnya. Nah, dengan menggunakan vitamin-vitamin yang sudah diberikan oleh desa, nah itu sangat membantu juga untuk ternak kami juga. Jadi kendala kami saat ini di rumput karena rumput ini tidak difermentasi karena dia tidak habis, jadi batangnya ini tidak habis dimakan. Kepala Desa Bangunsari Muhammad Rifai menjelaskan program ketahanan pangan atau ketapang untuk masyarakat sudah menyalurkan 60 ekor kambing kepada 6 kelompok peternak. Pemerintah desa terus memonitor semua kelompok penerima bantuan ketapang dan kambing. Program ketapang di Desa Bangunsari sudah terlaksana. Artinya kita membuat ketapang itu hewan ternak berupa kambing. Alhamdulillah kambing itu sudah terrealisasi sekitar 60 ekor dan terbagi menjadi 6 kelompok. Jadi harapan kita mudah-mudahan dengan adanya program ketapang ini masyarakat bisa terbantu perekonomiannya. Dan insya Allah ketapang ini bisa berlanjut ke semua masyarakat yang memang peternak kambing. Itulah harapan kita. Pemerintah desa berharap program ketapang ini dapat membangkitkan perekonomian masyarakat akibat dampak COVID-19 lalu. Jika program ini berhasil, bantuan serupa dapat disalurkan kembali kepada kelompok-kelompok ternak lainnya. Pemirsa, Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI IKKT Auditorat Militer Tinggi Otmil T1 Medan dan IKKT Otmil 102 Medan membagikan rezeki berupa nasi kotak kepada masyarakat kurang mampu yang melintas di depan kantor Otmil T Jalan Diponegoro, Medan pagi tadi. Pembagian nasi kotak yang dilakukan IKKT dan para prajurit TNI dilakukan langsung oleh Kaotmil T1 Medan Brigjen TNI Rohmat didampingi Kaotmil 102 Medan Kolonel Budi Winarno. Kaotmil T Medan Brigjen Rohmat di sela-sela pembagian sangat mendukung pembagian sedekah Jumat Barokah yang sangat membantu masyarakat kurang mampu dan pengendara ojek online. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sipil, khususnya masyarakat kurang mampu. Hal senada juga diungkapkan Ketua IKKT Otmil T Ranting 1 Medan, Nyonya Catur Rohmat mengatakan kepedulian IKKT menunjukkan rasa kemanusiaan dan rasa kekeluargaan untuk saling berbagi terhadap sesama. Catur Rohmat sangat bersyukur bersama anggota IKKT dan prajurit TNI serta PNS bisa berpartisipasi membagikan sebahagian rezeki. Berharap kegiatan di Jumat Barokah ini akan menjadi agenda rutin baik di kepengurusan IKKT maupun kepedulian secara pribadi. Kami mengadakan kegiatan Jumat Berkah, insya Allah menyambut bulan Ramadan, bulan suci, bulan puasa. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa nanti kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Terutama ibu-ibu IKKT semua di dalam rumah tangga, di dalam keluarganya, dalam menjalankan ibadah puasa selalu diberikan kelancaran. Sementara itu masyarakat sangat terbantu dan sangat mengapresiasi kepedulian para anggota IKKT dan prajurit TNI Otmil T dan Otmil Medan yang peduli terhadap masyarakat sekitar. Berharap ke depan pembagian kepada masyarakat kurang mampu terus dilakukan secara berkesinambungan. Penilaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat di berbagai aktivitas perekonomian. Namun hingga saat ini belum terdapat payung hukum untuk penilai itu sendiri.
Untuk memberikan payung hukum bagi penilai, pemerintah melalui Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah menyusun rancangan undang-undang tentang penilai yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pembentukan pusat data transaksi properti nasional yang valid, serta berdampak tidak hanya kepada insan penilai Indonesia, namun juga kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya. Rancangan undang-undang tentang penilai saat ini sudah masuk dalam tahap harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik RUU penilai yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, sehingga perlu dilakukan kegiatan sosialisasi publik guna menggali masukan dan partisipasi publik. Direktur Penilaian DJKN Arik Haryono ketika membuka sosialisasi publik RUU penilaian pagi tadi di Gedung Keuangan Negara Medan mengatakan masukan dari masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung proses rancangan penilai, sehingga RUU tentang penilai dapat segera diundangkan agar dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat. RUU penilai sebenarnya pertama kali diangkat tahun 2009 atau 13 tahun yang lalu, dan seiring dengan meningkatnya peran profesi penilai, tentunya negara saat ini hadir untuk memberikan payung hukum dan juga kepastian hukum. Terkait peluangnya, kami optimis bahwa RUU penilai ini bisa dapat segera diundangkan. Walaupun ini menyangkut di tahun politik, namun mengingat urgensinya terhadap RUU ini, harusnya ini bisa dapat diundangkan dengan segera. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Konstantinus Kristomo mengatakan profesi penilai hadir sebagai salah satu profesi kunci tata kelola ekonomi nasional yang efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penilai yang kompeten, profesional, dan independen diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Selain itu, penilaian profesional berkontribusi mengurangi potensi kebocoran pada pelaksanaan APBN dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara, sehingga kerugian negara dapat dihindari. Masyarakat itu berhak untuk didengar, berhak untuk diberikan penjelasan, dan berhak untuk dipertimbangkan. Ya. Dengan partisipasi publik seperti ini, maka kita menyerap sebenarnya aspirasi masyarakat seperti apa. Nah, kalau RUU penilai ini sudah oleh Pranakarsa, oleh DJKN, sudah sampai ke diselaraskan naskah akademiknya, dan sekarang sudah masuk ke harmonisasi di Dijen PP. Ya kita harapkan supaya secepatnya selesai harmonisasinya, sehingga nanti pada evaluasi prolegnas dia bisa masuk ke RUU prioritas yang bisa disahkan nanti. Selain konsultasi publik, masyarakat juga dapat menyampaikan saran masukan dan pendapat melalui website BPHN, yaitu Partisipasiku. Sosialisasi publik rancangan Undang-Undang Penilai dihadiri pejabat fungsional penyuluh hukum ahli utama Kemenkumham, Joko Puji Raharjo, para direktur dan tenaga pengkaji pada kantor pusat DJKN, kepala BPKP dan BPK Sumatera Utara, akademisi, dan pengurus DPN MAPI dan DPD MAPI SE Sumatera Utara. Frozen food sebagai makanan beku saat ini menjadi salah satu makanan yang sangat digemari masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, karena sangat praktis dan mudah dalam menyajikan, terutama bagi ibu rumah tangga yang tidak memiliki waktu luang untuk memasak di rumah. Sajian frozen food saat ini menjadi pilihan pas untuk menyuguhkan hidangan santapan yang lezat bagi anggota keluarga. Bahkan masyarakat peminat frozen food di pasaran terbilang tinggi, sehingga membuat kebutuhan frozen food kian meningkat. Kian tingginya masyarakat peminat frozen food ini menjadi peluang bisnis yang sangat bagus dan cerah, mengingat permintaan frozen food yang terus meningkat. Meningkatnya peluang bisnis frozen food ini mendapat perhatian dari anggota Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga dilakukan workshop pelatihan membuat frozen food sebagai peluang usaha di Medan. Workshop yang berlangsung 1 hari ini dibuka oleh Ketua Dharma Wanita Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Dian Arif Estri Nugroho. Sementara sebagai narasumber pada workshop ini adalah Yunida Mayasari. Pada workshop frozen food ini ada 2 jenis makanan lezat yang dibuat, diantaranya nugget wortel dan siomay dimsum. Para anggota Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat antusias mengikuti workshop ini, bahkan ikut dalam membantu narasumber mempersiapkan bahan-bahan, cara membuat hingga selesai dibuat.
Ketua Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Dian Arif Estri Nugroho mengharapkan agar melalui workshop ini anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara terampil dalam membuat makanan frozen food, baik untuk kebutuhan keluarga maupun untuk usaha frozen food yang menjadi pilihan untuk memiliki bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan. Selain itu, bisnis frozen food memiliki prospek yang sangat bagus pada masa mendatang, juga dalam menjalankannya dapat dimulai dengan langkah mudah dan gampang. Jenis-jenis frozen food yaitu nugget, sosis, bakso, siomay, fish stick, daging dan dimsum serta jenis lainnya. Guna memperkuat hubungan tali silaturahmi antar sesama warga Sunda yang ada di Sumatera Utara, kemarin dilakukan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Paguyuban Pasundan periode 2022-2027 di Wisma Benteng Medan. Ketua Wilayah Paguyuban Pasundan Sumatera Utara, Yohni Anwar, mengaku bangga dan sebuah kehormatan menjadi pengurus organisasi Paguyuban Pasundan karena sudah berdiri sejak 110 tahun yang lalu, tepatnya pada 20 Juli 1913. Paguyuban Pasundan merupakan organisasi tertua di Indonesia. Seluruh warga Pasundan, khususnya pengurus, sangat bangga karena sampai saat ini masih dapat berdiri dan menjadi organisasi yang memiliki dampak positif bagi seluruh warga Pasundan dan warga lainnya di Indonesia. Organisasi Pasundan sudah melahirkan berbagai tokoh di Indonesia seperti Otto Iskandar, Gatot Mangku Praja Pembela Tanah Air, Haji Juanda yang melahirkan Deklarasi Juanda. Paguyuban Pasundan dalam menjalankan nilai-nilai budaya Sunda tidak hanya memberdayakan orang-orang Sunda, namun etnis lain yang juga mencintai budaya Sunda yang memiliki nilai agama, berpendidikan, dan budi pekerti. Ketua Wilayah Yoni Anwar menjelaskan, suku Sunda merupakan warga terbanyak nomor 2 di Indonesia. Etnis Sunda masuk ke wilayah Sumatera Utara sekitar abad 18 dan 19 melalui adanya kebun tembakau atau deli, maskapai yang didominasi warga Banten dan Pandeglang. Sebagai bukti warga Sunda di Sumatera Utara dengan adanya keberadaan kampung Sunda dan Banten di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara seperti di Kota Medan, terdapat Jalan Pasundan dan Jalan PWS Kelurahan Sei Putih. Melalui data statistik terakhir warga Sunda yang terdapat di wilayah Sumatera Utara, 4% dari total jumlah penduduk. Organisasi Paguyuban Pasundan memiliki program membangun komunikasi antar sesama perantau yang ada di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, Paguyuban Pasundan juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan karena Paguyuban Pasundan sudah memiliki 4 perguruan tinggi, yaitu 1 universitas dan 3 sekolah tinggi, serta 118 SD dan SMP serta SMA di Indonesia. Ketua wilayah berharap melalui Paguyuban Pasundan dapat berpartisipasi dalam kancah politik, namun bukan politik praktis tetapi pengabdian. Pelantikan Paguyuban Pasundan Sumatera Utara periode 2022-2027 dan Paguyuban Pasundan adalah suatu organisasi etnis kebudayaan dengan visi memberantas kemiskinan dan kebodohan. Simbol dan nilai yang ada di Pasundan itu adalah Nyantri, Junda, Jakola, dan Nyantika. Orang Sunda harus bersekolah, orang Sunda harus berbudaya, orang Sunda harus beragama, dan orang Sunda harus paham dengan adat istiadat. Untuk Kota Medan, Paguyuban Pasundan sebenarnya bukan di Kota Medan saja, ada 12 cabang kabupaten kota, dan selama ini kegiatan yang kami laksanakan lebih banyak kepada menghidupkan seni budaya. Tentu Paguyuban Pasundan sesuai dengan visinya memberantas kemiskinan dan kebodohan, lebih fokus sebenarnya kepada pendidikan. Kepada seluruh pengurus anggota, ya, tentu kami berharap tetap bahu-membahu dalam satu kompak dan guyup untuk mewujudkan organisasi ini, sehingga terwujud organisasi Pasundan yang betul-betul sesuai dengan visi dan misinya tersebut. Acara pelantikan pengurus wilayah Paguyuban Pasundan Sumatera Utara turut dihadiri Ketua Umum Paguyuban Pasundan, diwakili Rektor Universitas Pasundan, Profesor Edi Yusuf, Mejen Karmin Suharna, selaku Dewan Pengampu, Dr. Deden Ramadan, Departemen Organisasi, Forkompimda Sumut, OPD Kota Medan, dan tokoh etnis Dato Sri Syamsul Arifin, tokoh masyarakat Minang Syahrudin Ali,
Ketua Pandawa Sumut, dan Bunda Indah. Acara ini juga dimeriahkan dengan tarian dan musik Sunda. Sementara itu pemirsa, gerakan makan ikan serentak tingkat pelajar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Mandailing Natal berhasil memecahkan rekor muri. Sebanyak 44.617 siswa se-Kabupaten Mandailing Natal mengikuti gerakan makan ikan serentak tingkat pelajar. Makan ikan bersama yang menghabiskan 12,6 ton ikan laut ini dipusatkan di halaman Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan dan diikuti 246 sekolah melalui daring. Berdasarkan dari penelitian dan catatan muri, rangkaian gerakan makan ikan serentak tingkat pelajar berhasil memecah rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Kegiatan makan ikan serentak ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Mandailing Natal yang bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi anak untuk menurunkan laju stunting di Kabupaten Mandailing Natal. Penghargaan rekor muri bukan pertama kali diraih Kabupaten Mandailing Natal. Sebelumnya Kabupaten Mandailing Natal juga berhasil meraih rekor muri dalam kategori minum kopi menggunakan tempurung kelapa terbanyak dan kategori penabuh gordang 9 terbanyak. Tujuannya adalah bagaimana menggiatkan kembali untuk makan ikan di tengah banyaknya cemilan-cemilan yang kita lihat sekarang yang mungkin secara gizi ikan lebih baik. Jadi kita menggiatkan kembali makan ikan dalam rangka perbaikan gizi dan penurunan angka stunting di Mandailing Natal. Kalau bersusah payah ini bisa diatasi bersama dengan kebersamaan sekolah-sekolah yang di luar Kecamatan Panyabungan, yang di Panyabungan pun yang agak jauh itu kita lakukan secara daring. Jadi alhamdulillah acara ini sukses, tadi sudah diverifikasi dan baru saja diserahkan. Stunting alhamdulillah dari 47,7% kemarin kita turun ke 34,2%. Jadi ada penurunan sebesar 13,5%. Lutfisyah Pradana sebagai Customer Relation mengapresiasi kegiatan pemerintah Mandailing Natal karena bertujuan positif untuk meningkatkan asupan gizi untuk anak dan menurunkan angka stunting. Berdasarkan catatan, kegiatan gerakan makan ikan ini memenuhi target dalam peraih rekor muri. Pertama-tama MURI mencatatkan kegiatan superlatif yang terukur. Dalam hal ini makan ikan dengan peserta siswa-siswi yang terbanyak. Dan sebanyak 44.617 siswa-siswi pada hari ini mengikuti makan ikan di Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, MURI sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, sebuah langkah yang cukup luar biasa demi mengurangi angka stunting yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Penyeberangan transportasi danau di Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba, ternyata sangat menarik dijadikan tempat bersuah foto atau selfie. Venue tempat perhelatan utama F1 H2O saat ini menjadi spot baru untuk bersuah foto oleh para wisatawan. Hal ini terlihat saat perayaan Hari Jadi Kabupaten Toba ke-24 yang diselenggarakan di Tanah Lapang Sisingamangaraja yang tidak jauh dari lokasi venue. Banyak warga yang datang ke lokasi venue untuk bersuah foto dengan latar Danau Toba dan Gunung Dolok Tolong, serta hamparan sawah para petani. Salah seorang wisatawan yang datang, Elis Panggabean, mengatakan pemandangan di kawasan ini cukup menarik. Selain hamparan Danau Toba di belakang, tampak juga Dolok Tolong yang merupakan ikon kota Baligi. Elis berharap pemerintah daerah agar menjaga dan merawat lokasi tersebut sehingga tetap terlihat indah dan bersih, terutama stand-stand dan kafetaria dibersihkan dan menu yang disediakan sesuai dengan selera wisatawan yang datang. Selain menikmati keindahan Danau Toba, lokasi ini juga menjadi salah satu favorit wisatawan untuk menikmati sunset di sore hari, dan banyaknya pohon rindang di sekitar Pelabuhan Mulia Raja juga semakin menambah keasrian lokasi ini. Pemerintah diharapkan mengelola lokasi ini dengan maksimal, termasuk menata lokasi bagi para pelaku UMKM kuliner. Satu kesempatan yang luar biasa, bagus. Mudah-mudahan ini dipertahankan ya, supaya jadi tempat wisata baru di Baligi. Sehingga kami yang dari luar kota
senang dengan datang kemari. Hanya kebersihan dijaga juga. Waktu Formula One pengen juga ke sini, cuman ada acara keluarga minggu lalu, jadi sekalian aja langsung ke sini. Tapi memang niat sekali pengen ke sini gitu. Suatu kebanggaan dong ada event yang internasional ada di kampung saya. Jadi saya pengen lihat gimana sih, di mana sih event itu dibuat gitu loh. Jadi suatu kebanggaan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toba Rusti Hutape mengatakan, sejak perhelatan F1 H2O digelar di Kabupaten Toba, banyak pengunjung lokal maupun dari luar daerah yang berkunjung ke area venue F1 H2O. Hal ini dapat dilihat sangat antusiasnya masyarakat menggunakan area venue F1 H2O hanya untuk bersuah foto karena indahnya alam kawasan Danau Toba. Rusti Hutapea juga berharap pemerintah Kabupaten Toba dapat bekerja sama dengan kepada pemerintah pusat agar di seputaran area dapat dibangun secara permanen, termasuk stand-stand untuk kafetaria serta UMKM yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat di kawasan Danau Toba. Kami dari segi kepariwisataan yang merasa bangga dan senang dengan adanya objek baru ini. Mereka tentu saja kunjungan ke lokasi ini akan bertambah setiap harinya. Setuju, senang. Karena memang baru ini masyarakat bisa bebas masuk ke lokasi ini. Walaupun pada saat kegiatan F1 H2O mereka terbatas untuk masuk ke sini. Hari ini mereka bebas di sini sehingga mereka bebas untuk berfoto dan menikmati lokasi yang dibangun untuk objek wisata yang baru ini. Penyanyi trio pendatang baru berdarah Batak, Dior Sister, melakukan roadshow ke 10 kota besar untuk mempromosikan lagu andalannya yang diawali dari kota daerah asalnya, Sumatera Utara. Dalam roadshow-nya di setiap kota, Dior Sister akan mengeluarkan single video klip yang dimulai dari Jakarta, Medan, Bali, Jogja, Solo, Surabaya dengan jenis lagu yang berbeda-beda. Dior Sister tidak hanya menyanyikan lagu Batak saja, akan tetapi juga ada lagu pop Indonesia, bahkan lagu religi. Produser Dior Sister, Ferry Rizky mengatakan, awalnya Dior Sister menyalurkan hobinya melalui bernyanyi di restoran, pesta pernikahan, dan pesta Bonataon karena kualitas suaranya yang sangat diakui oleh setiap pendengarnya. Dior Sister dengan label FR Production diproduseri Ferry Rizky, sound engineer Lian Anthony, musik director Amiko Simanjuntak. Sedangkan nama-nama dari personil Dior Sister terdiri dari Ulina Pandiangan, suara 1, asal Samosir, Indah Boru Sitorus, suara 2, dari Siantar, dan Yolanda Stefani Sianturi, suara 3, dari Sibolga. Lagu perdana yang dibawakan Dior Sister, Nasoho Do Nama Naon, dengan arti Karena Bukan Kau Yang Merasakan, ciptaan Jonar Situmorang yang dirilis 2 pekan lalu. Sedangkan single keduanya, Marsi Lului Dalana, dengan arti Mengambil Jalan Masing-Masing, ciptaan Dapot Simarmata, yang dirilis baru 3 hari yang lalu. Dior Sister pada roadshow-nya di Sumatera Utara akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 16 Maret 2023 yang dimulai dari Kota Medan, dilanjutkan ke Siborong-Borong, serta Geopark Toba Lagu Boti. Di Kota Medan, Dior Sister akan menyanyikan lagu-lagunya diawali di Gogo Cafe, Kota Medan, dan sejumlah tempat lainnya. Produser Dior Sister, Ferry Rizky, mengaku meski personil Dior Sister berasal dari tanah Batak, namun lagu-lagu yang akan dirilis tidak hanya lagu-lagu Batak, akan tetapi terdapat lagu Indonesia dan religi. Untuk itu, roadshow Dior Sister akan diperkenalkan ke kota-kota besar Indonesia yang bukan mayoritas Batak, bahkan lagu-lagunya diupayakan bisa go internasional. Karena ini awalnya penyanyi ini penyanyi dari Medan. Walaupun udah lahir di Jakarta, sebagian ada lahir di Sibolga, memang apalagi single kita, single pertama, single kedua kita keluarin lagu-lagu Batak. Makanya dari roadshow 10 kota ini kami putuskan untuk Medan kota pertama yang untuk kami kunjungi. Karena kalau menurutku sendiri Dior Sister ini punya 2 arti ya. Kalau buat di adat Bataknya, di bahasa Bataknya, Dior itu artinya kan mencari. Semoga nanti ke depannya mereka ini dicari-cari orang. Untuk event-event besar mereka ini selalu dicari. Kami nggak hanya bikin lagu melo, kami bikin lagu-lagu riang juga.
kami lagi progres, lagu rohani juga lagi kami bikin, lagu cinta, lagu tentang orang tua. Karena Dior ini nggak hanya dia penyanyi satu lagu melo, nggak. Dior Sister ini dia semua lagu. Melalui roadshow yang dilakukan, diharapkan dapat memperkenalkan Dior Sister yang sangat memiliki kualitas suara merdu yang dapat menghipnotis para pendengarnya. Ya, pemirsa, meski trio Dior Sister masih pendatang baru di belantika musik tanah air, namun setelah merilis lagu-lagunya di kanal YouTube, sudah memiliki fans di seluruh tanah air. Hal ini dapat dilihat saat kedatangannya di Sumut disambut para fans di Bandara Kuala Namu. Pada umumnya fans dari Dior Sister adalah dari kalangan profesional muda dan setelah merilis sejumlah lagu akan diupayakan menarik minat kalangan kaum milenial. Kedatangannya di Bandara Kuala Namu selain disambut para fans juga disambut oleh Iwan Pulungan, Ketua Binpres Sumut, Sukraj Singh, atlet tolak peluru nasional. Sambutan para fans dan tokoh olahraga nasional ini membuat kehadiran Dior Sister di bandara menarik perhatian warga lainnya. Produser Dior Sister meyakini kehadiran para personil Dior Sister di daerah asal akan menaikkan viewers YouTube-nya. Tidak jarang pula lagu-lagu yang sudah dirilis sangat banyak dikagumi oleh para fans karena sangat memiliki arti dan sangat gampang untuk diingat. Diharapkan kehadirannya di Sumatera Utara dapat membuat lagu-lagunya dikenal oleh masyarakat luas. Produser trio Dior Sister, Ferry Rizky, yakin meski bukan suku Batak, namun dengan kemampuan vokal yang dimiliki masing-masing personil akan mampu membuat Dior Sister sangat terkenal di Indonesia. Para personil dari trio Dior Sister meyakin setelah melihat penampilan mereka dan ditambah lagu-lagunya yang sudah diposting di media sosial akan menambah jumlah fans yang mencintai lagu-lagu mereka. Kabupaten Langkat merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan objek wisata yang belum mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintahan. Salah satunya objek wisata Pantai Pasir Hitam yang berada di Desa Kuala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Lokasi wisata ini berada di daerah pegunungan yang dikelilingi lautan, sehingga Kabupaten Langkat sangat kaya dengan sumber daya alam dan objek wisata yang belum terjamah. Oleh karena itu, objek wisata tersebut perlu mendapat sentuhan baik dari masyarakat sekitar maupun pemerintahan Kabupaten Langkat. Salah satu potensi wisata yang sangat menjanjikan dan bisa dijadikan sebagai pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, yakni wisata Pantai Pasir Hitam yang berada di Desa Kuala Gebang, Kecamatan Gebang. Wisata Pantai Pasir Hitam ini sudah ada sejak puluhan tahun silam, namun hanya dimanfaatkan warga Desa Kuala Gebang sebagai tempat bersandarnya kapal nelayan. Meskipun perkembangan wisata ini terkesan sangat lambat, namun para pedagang dadakan yang berasal dari warga sekitar sudah banyak menjajakan dagangannya. Munculnya pedagang dadakan ini disebabkan mulai banyaknya masyarakat umum yang mengetahui keberadaan objek wisata Pantai Pasir Hitam, terutama saat libur akhir pekan. Pemandangan yang terlihat tidak kalah menarik dengan wisata Pantai Bali dengan pemandangan pinggir pantai, dengan pepohonan rindang serta deburan ombak dari laut lepas. Salah seorang tokoh masyarakat Melayu, Adhan Nur, mengatakan potensi wisata Pantai Pasir Hitam ini sangatlah menjanjikan, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintahan Kabupaten Langkat guna memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat desa pesisir. Pantai ini adalah potensi wisatanya sangat besar dan juga di sini dapat tempat naiknya hasil tangkapan nelayan. Jadi artinya bahwasanya masyarakat nelayan sudah bisa di mana tempatnya berlabuh untuk mengantarkan hasil tangkap mereka. Dan menurut saya ini perlu juga perhatian dari Pemkab Langkat untuk segera menambah lagi tempat berlabuhnya kapal-kapal ini. Untuk berwisata ke Pantai Pasir Hitam ini, para pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya. Namun, akses jalan masih perlu diperbaiki dari pemerintahan Kabupaten Langkat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca esok hari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Halo Sobat BMKG, senang sekali boleh kembali hadir menyapa Sobat. Bersama saya, Christine Afrin Matondang, Perakirawan Balai Besar BMKG Wilayah 1 Medan, untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara,
Untuk Sabtu 11 Maret 2023. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Utara pada pagi hari berawan, sementara pada siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, di mana hujan sedang berpotensi terjadi wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Pakpak Barat, Dairi, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Humbang Hasundutan. Sementara pada malam hari kondisi cuaca umumnya hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Pakpak Barat, Langkat, Karo, Dairi, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Mandaling Natal, dan Humbang Hasundutan. Sementara pada dini hari kondisi cuaca umumnya berawan banyak dengan potensi hujan ringan terjadi di Kepulauan Nias dan Simalungun. Untuk suhu udara akan diprediksi berkisar antara 16 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65-98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10-30 km per jam. Untuk hotspot tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami tetap menghimbau akan adanya potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Sumatera Utara diiringi angin kencang dan badai petir, yaitu di wilayah Pantai Barat, Lereng Barat, Pegunungan, dan sebagian besar lereng timur Sumatera Utara. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu kembali. Banjir yang melanda Kabupaten Lahat membuat akses jalan Pagar Alam Lahat menjadi terputus akibat adanya beberapa titik longsor dan banjir. Jalan dari Simpang Gumai sudah tertutup dikarenakan tanah longsor. Tidak bisa dilewati. Pihak Satlantas Pagar Alam memasang tanda pemberitahuan di Simpang Bacang Pagar Alam untuk mencegah terjadinya kemacetan, seiring terputusnya akses jalan Pagar Alam Lahat akibat adanya longsor dan banjir. Warga dari Pagar Alam yang akan menuju Lahat harus menunda perjalanannya hingga banjir mereda karena kendaraan sepeda motor dan mobil tidak bisa melintas. Wawan personil Satlantas Unit Turjawali mengatakan bila hendak menuju Lahat dengan jalur Gumai, maka kendaraan akan terhenti di SMA 1 Gumai karena terdapat longsor. Sementara bila melalui jalur utama akan terhenti di Desa Tanjung Sirih Lahat karena banjir. Terkait kondisi ini, petugas dari Satlantas menghimbau kepada masyarakat agar menunda perjalanannya ke Kota Lahat. Di samping itu, kepada pengendara yang melintas agar berhati-hati saat berkendara. Jadi diinformasikan kepada masyarakat untuk jalur dari Pagar Alam menuju Kota Lahat untuk jalur utama sementara di Desa Tanjung Sirih terjadi banjir sehingga air banjir menutupi badan jalan. Jadi untuk masyarakat atau pengendara yang akan berpergian dari Pagar Alam menuju Kota Lahat terhenti di seputaran Desa Tanjung Sirih. Dan juga untuk arus lalin terpantau dari Simpang Gumai Ulu untuk jalan dari Pagar Alam menuju Gumai Ulu cuman bisa dilintasi batas Simpang SMA 1 Gumai Ulu, mengingat di seputaran SMA 1 Gumai Ulu menuju kantor camat Gumai Ulu terdapat tanah longsor yang menutupi badan jalan. Dari Pagar Alam, Tommy Ditobari, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Harga kebutuhan pokok di Pasar Lawang Agung di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara masih tergolong stabil. Menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di Pasar Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara masih tergolong stabil. Meski demikian, ada beberapa kebutuhan seperti bawang merah dan bawang putih sedikit mengalami kenaikan dari hari sebelumnya. Biasanya harga bawang merah dijual seharga Rp32.000 per kilogram. Saat ini kisaran Rp38.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Mariam, mengaku kenaikan harga tidak hanya terjadi pada bawang merah dan putih saja, melainkan gula aren juga mengalami kenaikan, meski tidak begitu signifikan.
Kondisi itu disebabkan permintaan akan gula aren meningkat di saat bulan suci Ramadan. Saat ini untuk pasokan barang kebutuhan masyarakat seperti beras, sayur masih lancar ke tingkat pedagang. Ini jelang Ramadan ada kenaikan nggak, Bu? Sekarang belum, masih harga stabil. Masih stabil, Bu, ya? Untuk seluruh harga itu, Bu, ya? Iya, gula merah, bawang putih, gula merah yang agak naik. Kalau untuk bawang merah sebelumnya harga berapa, Bu? Sebelum bisa harga jual 32, 35 batasnya kan. Sekarang udah modal kemarin, udah beli sekarang di Linggau, udah 29. Warga berharap pasokan barang kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan tetap lancar sehingga tidak berpengaruh dengan harga. Dari Muratara, Leo Mura, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Audraanda Riolinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.